biasa. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian motherboard, fungsi motherboard, dan motherboard dari generasi ke generasi. Pengertian motherboard. Motherboard merupakan sebuah printed circuit board atau PCB yang bertindak sebagai tulang belakang pada komputer dan juga berperan sebagai penopang banyak komponen lain. Fungsi motherboard. Motherboard ternyata memiliki fungsi lain-lain selain menjadi tulang belakang dan penopang komponen lain pada sebuah komputer. Misalnya seperti untuk mengatur kode basic input atau output sistem atau disebut BIOS. Pada chip read only memory atau disebut ROM itu merupakan salah satu tugas dari line motherboard. Jenis motherboard dari generasi ke generasi. 1. Motherboard AT atau Advanced Technology. Motherboard AT atau Advanced Technology merupakan sebuah motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan IBM pada tahun 1980 dan dipergunakan secara umum tidak lama setelahnya. 2. Motherboard ATX atau Advanced Technology Extended. Setelah IBM, Intel juga turut mengembangkan jenis motherboard baru yang diperkenalkan pada tahun 1990. 3. Motherboard Micro ATX. Micro ATX merupakan jenis motherboard yang perannya sama dengan ATX, bahkan di skala fiturnya. Hanya saja perbedaannya terletak pada bentuk fisik. Motherboard ini lebih kecil, hal itu dimaksud untuk mengurangi jumlah slot yang didukung pada motherboard. 4. Motherboard LPX atau Low Profile Extended. Motherboard salah satu ini diciptakan pada tahun 1990-an dan digunakan pada casing slim milling atau low profile. 5. Motherboard BTX atau Balanced Technology Extended. Motherboard BTX merupakan jenis motherboard anyar yang diciptakan untuk mengurangi penggunaan daya dan panas berlebih pada sebuah komputer. Yang keenam, motherboard Mini ITX atau Information Technology Extended. Mini ITX merupakan motherboard yang diciptakan oleh VIA Technology pada tahun 2001 silam dan dirancang dengan ramah daya serta ukuran cukup kecil yakni 17x17 cm. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Rasta dari kelas 1010 absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply adalah alat listrik yang memasok tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi utama power supply adalah untuk mengubah arus listrik dari sumber menjadi tegangan, arus, dan frekuensi yang benar untuk memberi daya pada beban. Akibatnya, power supply terkadang disebut sebagai konverter daya listrik. Jenis-jenis power supply ada power supply AT, power supply ATX, dan power supply BTX. Power supply AT diperkenalkan sebagai power supply IBM AT pada Agustus 1984 dan digunakan pada komputer generasi pertama. Power supply ATX. ATX yang merupakan singkatan dari Advanced Technology Extended adalah sebuah standar spesifikasi motherboard yang dikembangkan oleh Intel pada tahun 1995 untuk meningkatkan standar sebelumnya seperti AT. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Malia Rahab dari kelas 1010 absen 33. Di sini saya akan menjelaskan dari generasi ke generasi tentang hard disk. Pengertian hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, dan preferensi aplikasi dan sistem operasi maupun konten digital. Lalu di sini ada fungsi-fungsi hard disk. Yang pertama untuk menyimpan data software, yang kedua untuk backup data, yang ketiga untuk tempat penyimpanan database, terus ada untuk menyimpan data dari operating system, yang kelima menyimpan berbagai file pengguna. Jenis-jenis hard disk. Yang pertama ada hard disk ATA atau idle, yang kedua ada hard disk SCSI, yang ketiga ada hard disk write, yang keempat ada hard disk SSD. Perkembangan hard disk dari generasi ke generasi. Yang pertama pada tahun 1956 IBM memperkenalkan Ramas 350 yang ukuran lebih kurang 2 kulkas pada tumpukan 50 cakram. Kapasitas penyimpanan hanya mencapai 5 MB. Lalu yang kedua pada tahun 1961 Biren komputer 4240 hard drive kapasitas 90 MB. Hard disk ini memiliki 24 piringan masing-masing berukuran 39 inch. Lalu yang ketiga
pada tahun 1962, IBM melaunching harddisk dengan kode 1301 yang memiliki 25 piringan yang masing-masing memiliki ukuran 24 inch berkapasitas 28 MB. Lalu yang keempat, pada tahun 1965, IBM meluncurkan harddisk yang diberikan kode 2310 RAM kit dengan satu piringan berukuran 14 inch. Harddisk ini berkapasitas 1204 MB 1 MB. Ini harddisk pertama yang hanya mempergunakan satu piringan. Lalu yang kelima, pada tahun 1966, harddisk berkode 2314 dirilis oleh IBM. Kapasitas harddisk ini 29,7. Perkenalkan, nama saya Silva Ayu Febriani, absen 34. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. Yang pertama ada pengertian RAM. Pengertian RAM adalah memori akses acak, jenis penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu tetap, tidak mempedulikan letak datanya dalam memori. Yang kedua adalah jenis-jenis RAM. Yang pertama ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Yang kedua SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga PDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keempat ada SRAM atau Static Random Access Memory. Yang kelima ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Yang keenam ada FPM, DRAM atau First Page Mode DRAM. Yang ketujuh ada Flash RAM. Yang kedelapan ada VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory. Yang keempat ada fungsi RAM, yaitu fungsi RAM adalah mempercepat perputaran data di dalam HP. Yang kelima ada RAM dari generasi ke generasi. Yang pertama DRAM itu pada tahun 1970, yang kedua FPM DRAM pada tahun 1987, yang ketiga ada EDODRAM, yang keempat ada SDRAM pada tahun 1996 dan 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Rahmawati, absen 35. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dan jenis dari prosesor. Pengertian prosesor. Prosesor adalah sirkuit inti yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Fungsi prosesor adalah untuk memproses seluruh kegiatan yang dilakukan oleh komputer maupun laptop. Yang ketiga adalah jenis prosesor. 1. Prosesor Intel. 2. Prosesor AMD. 3. Prosesor Apple. 4. Prosesor IBM. 5. Prosesor IDT Winchip. 6. Prosesor Transmeta. 7. Prosesor Cyrix. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.